Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa adkhilna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Khairatun Nisa, juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah berkat izin dan iradahnya pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan mentadabburi Al-Quran. Kita akan merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini tema yang kita bahas adalah cara merubah insecure menjadi bersyukur. Apa itu insecure? Insecure itu bahasa Lombok. Bahasa apa? Bahasa Lombok. Jadi kalau ucapan saya enggak terlalu pas ya, mohon maaf ya, karena saya bukan orang Lombok. Apa itu insecure itu? Insecure itu adalah perasaan yang membuat seseorang itu tidak nyaman. Jadi dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Ya. Akhirnya apa? Hidupnya tidak pede. Ya, efeknya pasti ke sana. Tidak percaya diri, minder. Ya. Dan insecure itu terjadi karena dua hal. Ada faktor internal, ada juga faktor yang eksternal. Kalau faktor internal ini hubungannya biasanya dengan fisik. Merasa fisiknya kurang ideal, terus kayak terasa nggak nyaman, merasa minder, diajak ngaji yuk ke Khairatun Nisa, malu Pak Ustaz. Kenapa malu? Itu pesek, masuk ke hidung pesek. Atau kalau pengajarnya yang punya seragam, karena dia nggak punya seragam, yang malu, ya nggak percaya diri, mereka nggak punya seragam. Jadi hal-hal yang hubungannya ini dengan apa? Fisik. Ya. Padahal fisik kita ini ya akan berubah dengan pergeseran masa. Taruhlah dan ini ada orang yang fisiknya ideal sekalipun, bertambah usia pasti fisiknya juga berubah. Apa hidup ini terlalu memikirkan hubungan yang hal-hal yang hubungannya dengan fisik. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat 36, surat Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqin. Barang siapa yang dipanjangkan usianya akan berkurang fisiknya, akan kembali kepada awal proses kelahiran. Waktu lahir manusia dalam keadaan bayi, lemah, tidak punya kekuatan. Bertambah usia, maka kita pun akan kembali kepada waktu-waktu yang lemah itu. Jadi kalau kita nggak pede hanya gara-gara fisik kita ini akan berubah. Yang cantik sekalipun, yang ganteng sekalipun, kapan dulu
tidak mungkin ya yang namanya fisik itu akan apa? Akan bersifat kekal atau abadi, pasti akan berubah. Ya. Itu faktor pertama. Ya. Terus penyebab yang kedua ada faktor eksternal. Ini penyebab insecure ya. Kedua ada faktor eksternal. Ini biasanya dihubungkan di perusahaan-perusahaan materi. Si anu kan kaya, kenapa saya miskin? Si anu kan seorang pejabat, saya kan rakyat. Jadi dia minder gara-gara apa? Faktor yang eksternal tadi. Padahal yang namanya fisik tadi ya, yang namanya harta, yang namanya jabatan, yang namanya materi itu tidak ada yang bersifat abadi. Ya. Jadi kalau orientasi hidup kita ini hanya urusan fisik ya. Lalu kalau dalam hidup ini urusannya hanya kita tujukan untuk materi, untuk harta, endingnya pasti kita akan kecewa. Ya, endingnya pasti akan kecewa. Ini Allah jelaskan di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 sampai 89. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu surat berapa? Asy-Syu'ara ya. Surat 26 ayat 88 sampai 89. Pada hari itu tak berguna harta kita, tak berguna anak-anak kita. Saat itu yang akan dipandang oleh Allah dari diri kita, dari diri manusia adalah ilaman atallaha biqalbin salim. Orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Ya, jadi kalau hidup ini kita selalu fokus masalah fisik, ya, masalah faktor ekonomi, masalah harta, masalah urusan dunia, pasti endingnya kita akan kecewa. Ya, karena suatu saat kita akan meninggalkan. Atau jangan-jangan manusia belum meninggal, tapi hartanya sudah meninggalkan. Ya, maka jangan kita fokuskan hidup ini hanya orientasinya untuk urusan materi, urusan apa? Dunia. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, kalau ada orang Islam yang orientasi hidupnya itu hanya urusan duniawi, urusan apa? Harta, urusan yang ada hubungannya dengan perutnya, maka harga diri manusia itu di hadapan Allah lebih hina daripada yang keluar dari perutnya. Ya, masih ingat apa yang keluar dari perut kita? Menjijikan ya? Ya, sesuatu yang hina ternyata lebih hina kalau ada orang yang orientasi hidupnya itu hanya urusan yang berhubungan dengan perut. Urusan perut kan harta, jabatan, urusan-urusannya bersifat fisik. Ya, kalau hidup kita orientasinya hanya untuk urusan duniawi, urusan perut, maaf, yang berkaki empat bagaimana? Tahu yang berkaki empat? Ya, binatang juga hidupnya urusannya perut juga. Lah kalau manusia orientasi hidupnya hanya urusan perut, lalu yang berkaki empat juga hidupnya orientasinya perut. Pertanyaannya, bedanya di mana manusia dengan berkaki empat? Ya. Maka kenapa Allah itu berikan tujuan hidup yang sangat mulia untuk kehidupan manusia, biar manusia itu berbeda dengan yang berkaki empat. Apa tujuan hidup kita? Jelas bukan untuk perut kan? Tujuan hidup kita adalah untuk Allah yang Maha Hidup. Ya,
Hidup kita bukan untuk mati, tapi kematian akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Jadi tujuan hidup kita bukan dunia ini. Ya, terlalu kecil, terlalu sebentar, terlalu sesaat. Kalau hidup ini kita hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata', wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dunia. Kalau kita buka di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidak ada kehidupan dunia kecuali seperti kehidupan bersenda gurau dan main-main. Namanya aja senda gurau, namanya aja main-main. Ya kalau senda gurau jangan terlalu serius-serius amat. Masuk senda gurau terlalu serius itu namanya sholat yang serius. Ya. Jadi kehidupan dunia itu di Al-Quran digambarkan seperti kehidupan yang main-main, kehidupan yang sedang buruk. Kalau bicara main-main pasti akan ada akhirnya. Dan ini anak-anak kita yang biasa main-main, masa dibiarkan sebulan penuh main terus, tidak boleh. Main itu sebentar, dan itulah gambaran kehidupan. Ya. Bersenda gurau ya, namanya senda gurau. Ya jangan tegang. Jangan terlalu serius. Jadi kan kehidupan dunia ini jangan terlalu serius. Ya. Jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu ngotot. Ya. Jalani aja apa yang telah skenariokan oleh Allah untuk kita. Karena kan hidup ini sesungguhnya bukan mau-maunya kita. Hidup ini kan hakikatnya mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Ya, maka jangan pernah paksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Ini yang menyebabkan kenapa akhirnya orang itu insecure. Ya, dia membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa si anu parasnya ideal? Kenapa saya begini? Kenapa si anu kaya kok saya begini? Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita kurang bersyukur kepada Allah. Ya, ojo dibanding-bandingke. Nah, ada yang nyanyi, ya, jangan kita banding-bandingin dengan orang lain. Hidupnya sudah diatur oleh Allah dengan takarannya masing-masing. Ya, hidup ini sudah diskenariokan oleh Allah. Kita manusia itu hanya tinggal menjalani saja. Bisa nggak kita mengatur Tuhan? Ya. Nggak bisa kita mengatur Allah. Nggak bisa kita memaksa Allah untuk mengikuti selera kita. Nggak bisa. Ya. Yang kita bisa lakukan apa? Hanya menjalani apa yang skenariokan oleh Allah. Sampai kapan? Nggak usah tanya sampai kapan. Lelah kita. Ya, kadang-kadang kita lagi diuji oleh Allah terus kita bilang, ya Allah, hidup kayak begini sampai kapan? Tidak usah ada pertanyaan sampai kapan. Capek nanti kita. Ya, terus yang pas bagaimana? Sampai Allah yang merubah ketetapannya sendiri. Udah itu aja. Jalannya sampai Allah merubah ketetapannya sendiri. Ya. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
sering-sering buka Quran, insya Allah akan insecure ya. Kalau kita pede gara-gara fisik, buka surat 36, surat Yasin ya. Sering baca surat Yasin ya? Sering baca surat Yasin? Tapi aneh, sering baca surat Yasin kok tetap masih insecure. Berarti hanya membaca, belum memahami ya. Kalau kita buka di surat Yasin ayat yang ke-68 jelas itu. Kalau ada orang insecure, nggak pede, nggak percaya diri karena faktor fisik, coba lihat surat Yasin 36 ayat 68. Wa man yu'akhiruna fi sudul khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan usia, maka akan kembali kepada awal penciptaan. Waktu bayi lemah sama, waktu bayi kita nggak punya kekuatan, waktu bayi nggak ada gigi, nanti tambah tua juga sama. Ya, jadi nggak usah kita terlalu fokus mikirin apa, mikirin fisik. Ya, jadi kadang mikirin fisik sampai berlebihan. Ya, biar fisiknya kelihatan Oh ya, glowing. Skincarean hampir setiap menit. Ya kan? Padahal ibu mau skincarean, mau ibu beli apapun ya yang bisa membuat glowing, tetap aja nggak bisa melawan sunatullah. Nggak ada orang tambah tua tambah keren. Ya, nggak ada orang tambah tua tambah kuat. Ya jangan terlalu kita mikirin fisik. Yang harus kita pikirin apa? Rohani. Fisik itu jasmani. Jasmani ujungnya akan dimasukkan ke dalam tanah dan akan menjadi santapan cacing tanah. Bahkan menurut keterangan, menurut riset yang sering dirawat itu, yang sering skincarean itu nanti dagingnya lebih cepat habis dimakan cacing tanah kita sudah mati daripada yang enggak. Karena ternyata cacing tanah tahu mana yang dirawat, mana yang enggak. Kata cacing, kok kenyal ya ini. Jadi nggak usah terlalu mikir fisik jasmani. Umur jasmani itu paling 60-70. Udah di atas 70, udah sakit-sakitan, di atas 70 duduk baru 5 menit sudah berganti posisi 5 kali. Ya, gitu. Jadi jangan terlalu kita fokus mikirin apa? Fisik. Fisik itu jasmani, ada masanya. Yang kita pikirkan itu apa? Rohani kita. Ya. Yang sakit jasmani itu meninggal dunia, selesai penyakitnya. Tapi hari ini yang sakit rohani bisa membawa ke neraka loh. Ya. Yang sakit rohani itu bisa membawa ke neraka. Ya. Jasmani sakit hanya di dunia saja. Nggak ada keterangan ketika ada orang jasmani sakit, itu sakit apa? Paru-paru robek, kalau gitu paru-paru masuk neraka paling dalam, nggak ada. Tapi kalau yang sakit rohani, insecure itu penyakit hati loh. Ya. Insecure itu penyakit hati. Karena akhirnya orang kalau sudah insecure itu, kan dia kurang bersyukur sama Allah. Dia kurang berterima kasih kepada Allah. Orang insecure itu karena dia hanya melihat kekurangannya. Maksud sih dalam diri kita ada kekurangan saja. Ada potensi kelebihannya. Orang insecure tidak akan bisa melihat hal-hal yang positif. Selalu bila dari dirinya itu negatif semuanya. Positif itu orang lain gitu. Ya, ini penyakit kan. Kalau menurut dokter ahli jiwa, ini kita bicara kejiwaan. Menurut dokter ahli jiwa, insecure itu termasuk gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan, gangguan mental. Karena kalau orang sudah insecure, nanti akan muncul efek negatif. Apa efek negatif? Yang pertama, orang ini tidak bisa diajak bersosialisasi, senangnya menyendiri, gitu, ya. Nggak bisa diajak berkompetisi, nggak bisa. Penuh kebimbangan, penuh keraguan, dan susah untuk mengambil keputusan. Ini tanda-tanda orang insecure.
Ya. Jadi susah untuk ngambil keputusan, susah. Jangankan menyelesaikan masalah yang besar, dia juga bisa menyelesaikan masalah di dirinya sendiri. Ya. Dan ini efeknya Bu, bisa timbul halusinasi, bisa timbul paranoid yang berlebihan. Kalau Anda sendiri kan bengong, kalau udah bengong, ya kemarin ada ayam bengong mati, ayam. Kalau udah bengong sendirian, pikirannya kosong, timbul halusinasi, kayak ada bisikan. Coba itu awal penyakit gangguan jiwa dari situ. Halusinasi, kayak ada yang bisikin, ya. Tapi bukan bisikin yang positif. Kalau dia lagi berhadapan dengan orang, kayak ada bisikin, ya. Ada bisikin, sepertinya dia tuh kayak dijahati sama orang. Akhirnya dia bisikan berikutnya, komen sendiri, ngomong sendiri, padahal gak ada masalah. Itu yang disebut ODGJ. Gak enak ya disebut, bilang ya ODGJ. Ya, senyum sendiri. Dan nanti bisikan itu Bu, bisa menyuruh hal-hal yang gak baik. Ya, bisa menyuruh hal-hal yang gak baik. Tuh, kalau dilihatin dia itu nanti lama-lama dia itu akan membunuh pun. Iya. Akhirnya dia tiba-tiba mencelakakan orang lain, tidak ada apa-apa karena bisikan-bisikan. Ya. Maka insecure itu adalah gangguan kejiwaan dalam diri seseorang. Ya. Nah, cara mengobatinya gimana Bu? Cara mengobatinya, ya kalau di dalam agama kita komplit sebetulnya. Ya, kan kalau bicara insecure ini penyakit hati kan. Ya, kalau hubungan dengan hati, ya dekatkan kepada Allah yang memegang, yang mengendalikan hati. Dekatkan diri pada Allah, dekatkan kepada ajaran-ajaran agama. Sering-sering ikut pengajian, ya Bu. Ya. Yang hadir di pengajian jangan cuma fisiknya, tapi hatinya yang ikut hadir juga. Ya. Karena kalau kita sudah ngaji dan ngaji itu tidak membawa perbaikan diri, itu pertanda bahwa yang datang ke pengajian itu baru fisik kita saja, belum hati. Maka hati itulah yang harus dihadirkan. Ya. Makanya ada orang ngaji sudah puluhan tahun, tetap aja nggak membawa perbaikan. Ya jangan-jangan yang ngaji baru fisik yang belum hadir. Ya. Itu ada di surat Az-Zumar surat 39 ayat 22. Di tengah-tengahnya ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Jadi pertengahan ayat, celaka bagi orang-orang yang hatinya itu berpenyakit. Ya. Qasiyah, salah satu penyakit hati adalah qasiyah itu kerasnya hati. Orang insecure, hatinya keras. Ya. Lalu. Ya. Baik itu kalau udah cukup. Jadi satu. Summa wasat qulubukum di ba'dinalika fayatal hijarati aw asyaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama la yaghliqu min khasyatillah wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Itu di Al-Baqarah surat kedua ayat 74. Summa wasat qulubukum, maka Allah akan keraskan hati manusia. Kenapa hati keras? Satu, tidak menerima kebenaran. Kedua, susah untuk menerima nasihat. Ketiga, hidupnya terlalu hubbud dunya, cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut, dan melupakan kematian.
Ini hal-hal yang bisa menyebabkan hati seseorang itu keras. Dan kalau hati itu sudah keras, maka lebih keras daripada batu yang keras. Ya, ini Tuhan yang mengatakan itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru ada. Batu saja ada yang menggelinding dari atas gunung, itu karena tunduk takut kepada Allah. Kalau hati orang keras, boro-boro takut sama Allah, susah. Tunduk sama Allah enggak, dia akan tunduk terhadap hawa nafsu. Ya, batu saja masih bisa memberi manfaat, masih bisa dibuat bangunan rumah. Tapi kalau orang yang hatinya keras, apa yang bisa kita ambil manfaat? Ibu punya orang yang di dalam rumah hati keras, nggak nyaman pasti. Punya tetangga yang hatinya keras, nggak nyaman. Jadi orang yang hatinya keras sama batu keras itu masih dihormati batu keras oleh Allah daripada orang yang hatinya keras. Salah satu penyebab hati keras itu apa? Kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Insecure. Dia hanya melihat kekurangan, dia nggak melihat kelebihan yang Allah berikan pada dirinya. Ya. Saya ambil contoh yang sederhana saja ya. Katakanlah ada orang insecure gara-gara fisik. Saya bilang tadi diajak ngaji nggak mau, kenapa hidungnya pesek, gitu kan. Padahal kalau dia mau merenung nih, masa ayat gara-gara hidup pesek dia melupakan nikmat-nikmat yang lain. Kita masih ingat tadi malam, tadi pagi kita bisa bangun tidur dalam kondisi sehat. Emang itu gak nikmat? Loh, setiap malam kita bisa tidur tanpa harus minum obat. Emang itu gak kenikmatan? Ya? Belum lagi kita dijadikan oleh Allah makhluk yang bernama manusia. Emang itu gak nikmat? Tapi buat orang insecure itu lupa semua. Hanya karena hidup pesek itu melupakan nikmat-nikmat yang besar itu. Ya. Kalaupun maaf kita diberikan visi yang kurang ideal, ya kita masih diberikan hidup oleh Allah. Gimana? Kita punya hidung yang mancung, tapi sudah meninggal dunia, nggak ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ya. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, Bu, gara-gara hidup pesek dia nggak pede, habis pengajian bawa ke kebun. Coba lihat lebih keren mana? Tetap keren mana? Walau insana fi ahsani taqwim. Jadi tidak usah kita bicara nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat fisik yang ideal. Kita dijadikan Allah sebagai makhluk yang bernama manusia. Itu sudah nikmat yang terbesar dalam hidup kita. Karena dulu kita nggak pernah pesan sama Allah untuk jadi manusia. Ya, berarti kan haknya Allah kalau Allah tidak menciptakan kita manusia. Tapi faktanya kita sudah jadi manusia. Berarti kan itu kasih sayang Allah. Kenapa itu dilupakan? Laqad khalaqna insana fi ahsani. Manusia itu diciptakan dalam penciptaan yang paripurna. Coba bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ujung rambut dan ujung kaki semua Allah rawat dengan sedemikian rupa. Ya. Pernah nggak sesekali kita merenung? Pernah nggak kita memegang rambut di atas kepala? Terus kita melihat berikutnya rambut di atas mata. Kenapa rambut di atas kepala bisa panjang? Kenapa yang di atas mata kok nggak panjang? Kenapa pikirnya kayak gitu? Kalau sudah ikut panjang gimana? Bisa dikepang gitu. Coba, itu kan kenikmatan. Ya, yang harusnya kita ingat. Turun sedikit lagi ada hidung, alhamdulillah hidungku kok menghadap ke bawah. Pernah nggak kita berpikir kalau hidung kita dihadapkan? Pernah nggak begitu? Cuma ada hidung pesek atau aja masih ke bawah kan? Dan insya Allah kalau hidung pesek nggak usah pakai kacamata. Karena kalau pakai kacamata, masa hanya gara-gara hidung pesek melupakan nikmat-nikmat yang lain. Coba ya, sekali-sekali kita merenung gitu ya.
masih banyak hal-hal yang baik yang Allah berikan dalam diri kita. Jangan selalu melihat kekurangan-kekurangan saja. Kalau bicara kekurangan, orang lain juga ada kekurangan. Tapi kan biasanya begitu, yang kita lihat diri kita kekurangan, orang lain itu selalu padahal nggak ada orang sempurna. Yang namanya kehidupan dunia kehidupan dunia itu enak buat yang memandangnya, tapi belum tentu yang merasakan. Setuju? Apa katanya ini? Khusyuk apa? Serius ya Bu ya? Kenikmatan dunia, Bu, itu enak, itu nikmat buat yang memandangnya, belum tentu yang merasakannya. Seperti kalau kita lihat di permukaan laut, indah. Permukaan laut gimana? Biru, ya kan? Dari atas kan kelihatannya tenang, biru ya. Coba ibu lihat ke dalamnya. Ya, ada ikan hiu, ada batu karang yang cadas, bahkan ada tsunami di bawah laut. Dan itulah gambaran hidup. Jangan selalu melihat orang lain itu nikmat, kita yang paling susah. Jangan. Ya. Yang kita anggap enak itu belum tentu. Siapa enak banget ya? Gimana enak? Itu rumahnya gedung, gitu kan? Ini aku rumahku cuma hanya berapa ya badan ada di dalam, kaki ada di luar. Enggak. Tapi orang insecure pasti begitu, kayaknya menderita banget gitu. Yang bahagia orang lain. Jadi kalau dia datang di 100 orang, dia yang paling menderita. 99 itu nggak pernah susah. Padahal yang namanya orang hidup, nggak mungkin orang hidup itu susah terus dan nggak mungkin hidup ini senang terus. Yang hari ini kita lagi senang, jangan terlalu kegirangan, karena kesenangan pun bisa berganti dengan kesulitan. Yang susah juga jangan terlalu putus asa, karena nggak mungkin hidup ini susah terus. Hidup ini sudah Allah buat kadang senang, kadang susah, kadang senyum, kadang menangis. Itu normal. Yang nggak normal kalau hidup senyum terus. Coba ibu habis pengajian pulang ke rumah, dari mulai datang ke pengajian sampai ke rumah senyum terus. Ya, nanti orang pasti ngomongin, bu, mulai apa dulu. Ya, coba kita selalu berusaha untuk menggali potensi-potensi positif yang ada pada diri kita. Pasti ada positifnya. Nggak mungkin di dalam diri kita semua negatif, nggak mungkin. Ya, jangan selalu kita melihat kekurangan diri kita. Tumbuhkan apa? Tumbuhkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Ya. Terus bagaimana cara untuk merubah insecure supaya menjadi bersyukur? Yang tadi sudah sebenarnya salah satunya ya, jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadikan kita ini diri sendiri. Jangan kita menjadi diri orang lain. Ya. Kalau kita sudah berusaha kepingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang kaya, tapi kok belum kaya juga, sebaiknya kita berhusnudzon kepada Allah. Ya, kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan-jangan kalau aku dikasih kaya, belum lebih baik. Ya, alhamdulillah walaupun hidupku seperti ini, walaupun hidupku pas-pasan, berbeli rumah 3 langsung pas-pasan ya. Berbeli mobil 10 langsung pas. Jadi gak usah takut sampai hidup pas-pasan ya. Saya nggak pengen jadi orang kaya, saya pengen hidupnya tuh pas-pasan. Berbeli apartemen langsung pas, sama cukup. Gak usah pengen jadi orang kaya, yang penting cukup. Ya.
Jadi kalau kita selalu melihat potensi-potensi yang baik dalam diri kita, insya Allah kita akan mudah bersyukur. Buka ayatnya ya. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 78. Ya. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله. Coba renungi ayat An-Nahl surah 16 ayat 78. Dialah Allah yang mengeluarkan manusia. Ini satu poin ini. Min butuni ummahatikum, dikeluarkan dari apa? Perut ibunya masing-masing. Poin kedua. Lalu saat dikeluarkan dari ibunya masing-masing, la ta'lamuna syai'an, bayi itu enggak mengenal apa-apa. Lalu wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan pendengaran kepada si bayi tadi. Wal absar, Allah berikan penglihatan. Wal afidata, Allah berikan hati nurani atau intuisi. La'allakum tashkurun, agar manusia itu bersyukur kepada Allah. Coba supaya bisa bersyukur, kuncinya apa? 4 poin yang ada di surat An-Nahl. Coba diamalkan. Pertama, wallahu akhrajakum, ingatlah Allah. Ingatlah apa? Allah. Ingatlah kepada Tuhan Allah. Kalau engkau ingat kepadaku, aku akan ingat kepada fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfur. Jadi kalau hidup ini mau bersyukur supaya tidak insecure, kita harus selalu berusaha untuk membersamai Allah. Kita harus selalu berusaha untuk melibatkan Allah dalam kondisi apapun. Jangan pernah kita tinggalkan Allah. Maksudnya jangan pernah tinggalkan ibadah. Ya, karena kalau kita meninggalkan Allah, nanti Allah akan meninggalkan hidup kita. Dan kalau orang itu sudah ditinggalkan oleh Allah, apa yang terjadi? Akan terjadi kehampaan dalam kehidupan. Akhirnya manusia itu hidupnya terasa hampa. Pernah nggak merasain hidup ini kayak hampa? Ya, hidupnya kayak tak ada arti, hambar bahagia, kayak nggak ada artinya itu. Lalu akhirnya timbul putus asa. Akhirnya apa? Dihantui ketakutan. Ya. Kemudian mudah stres, mudah panik, mudah cemas, akhirnya frustasi hidupnya. Jadi orang itu stres itu bukan disebabkan oleh masalahnya, tapi orang itu stres karena dia salah dalam melarikan masalahnya. Harusnya masalah melarikan ke siapa? Ke Allah. Hari ini kita sering bawa masalah kemana? Sini. Sakitnya tuh di sini. Kita bawa ke sini. Kita sering bawa masalah itu ke akal kita, ke pikiran kita, ke perasaan kita nih. Kita jarang membawa masalah itu ke Allah. Ataupun kalau kita bawa ke Allah sudah beragul, ya, udah terseok-seok, udah tinggal apa itu? Sisa-sisa tenaga baru kita ingat Allah. Kata Allah, kemana aja? Ya.
Kita sering baca Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi begitu ada masalah, Allah kita kecilkan, ya kita besarkan masalah. Berarti bukan Allahu Akbar, berarti masalah akbar. Ya, jadi kalau sholat, tidak baca Allahu Akbar. Kalau orang itu paham apa makna Allahu Akbar, harusnya dia membesarkan Allah dan mampu mengecilkan masalah. Apa sih masalah itu? Tidak akan jadi besar kalau kita larikan kepada Allah yang menggenggam kebesaran itu. Ya, sebesar apapun masalah hidup ini, Bu, kalau kita larikan kepada Allah, pasti happy ending. Pasti happy ending. Ya, seberat apapun kita menghadapi masalah, kalau kita bawa masalah itu kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar. Loh kok Pak Ustadz yakin banget? Iya, yakinnya bukan cuma yakin banget, ya, yakinnya itu betul-betul yakin yang berapa persentasenya? Lebih dari 100%. Hakul yakin, bukan cuma yakin. Kenapa kita harus yakin? Ini janji Allah, dan gak mungkin Allah itu dusta dengan janjinya. Seberat apapun masalah hidup kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita larinya kepada Allah, pasti sebesar apapun masalah itu akan ada jalan keluar. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena Allah yang membuat hidup ini, pasti Allah lebih tahu tentang solusi hidup ini. Ya, yang membuat hidup ini siapa? Yang membuat hidup ini siapa? Allah. Kalau Allah, kenapa ketika ada masalah itu kita malah menjauhkan dari Allah yang membuat hidup ini? Kenapa ketika ada masalah malah larinya kita ke dukun? Kenapa ke dukun? Lagi banyak masalah, pada dukunnya juga lagi banyak masalah juga. Kapan selesai masalah? Ya kan? Kita sering baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ternyata begitu ada masalah, tidak apa Allah kita minta tolong. Lalu yang kita baca ya karena butuh ya karena stain itu di mana maksudnya? Kalau orang itu paham makna iya karena butuh ya karena stain, harusnya begitu ada masalah nangislah ke Allah, larilah kepada Allah. Ya, pasti sebesar apapun akan ada jalan keluar. Karena Allah yang membuat hidup pasti lebih tahu tentang persoalan hidup. Ya, sama seperti kalau ibu punya kendaraan, punya mobil, katakanlah mereknya apa? Honda. Kita ada masalah dengan mobil yang pas kemana pun? Yang pas dibawa kemana kalau ada masalah dengan mobil tadi? Ke bengkel Honda. Kenapa ke bengkel Honda? Kok nggak ke bengkel sepeda? Karena yang membuat produk itu lebih tahu solusinya. Apa bedanya hidup yang membuat Allah? Kenapa harus ke Allah ketika ada masalah hidup? Yang membuat itu lebih tahu solusi hidup. Ya, ini masjid yang bangun siapa? Yang bangun masjid siapa? Tukang. Begitu ada masalah dengan bangunannya, larinya kemana punya pas? Kalau ke Pak Ustadz nyambung kan? Pak Ustadz tolong ke rumah Pak Ustadz. Ini bangunan rumahku lagi bermasalah Pak Ustadz. Lagi bocor gentengnya Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz ke rumah sekarang. Nanti kalau udah sampai rumah, dan saya surat Yasin 41 kali ya Pak Ustadz. Itu apa bibirnya? Tidak cuma contoh gower sekali. Nggak selesai. Udah tahu membuat bangunan tukang, ya larinya ya ke tukang kalau ada masalah bangunan. Apa bedanya hidup ini? Ada yang membuat Allah. Kenapa harus ke Allah? Karena yang membuat hidup Allah. Pasti Allah beritahu solusi hidup. Berarti kalau ada orang sering stres, ini harus kita jadikan apa ya Bu? Jadikan pemahaman kita. Ya, berarti kalau ada orang stres itu bukan disebabkan oleh masalah. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju di sini, tapi di luar pengajian. Kenapa itu stres? Pak Ustadz sih nggak mengalami masalah saya. Masalah saya berat, makanya saya stres. Jadi seolah-olah yang membuat stres itu masalah.
Padahal faktanya tak ada orang hidup yang lepas dari masalah. Kalau memang masalah yang membuat stres, kenapa cuma kita yang stres? Kenapa yang lain tidak stres? Emang juga orang hidup ini tidak ada masalah? Semua orang hidup bermasalah. Ini sudah janji Allah. Innal insana lafi khusr. Ya. Fa idza faragta fansor. Kalau kita sudah selesaikan masalah, siap-siap untuk menghadapi masalah berikutnya. Ini hidup maknanya. Ya, jadi jangan merasa alhamdulillah sudah belum Ustaz. Itu masalah yang kemarin itu 10 menit ke depan apa yang terjadi nggak tahu. Makanya kan jangan hidup, jangan terlalu sedih, juga jangan terlalu kegeliahan. Biasa-biasa saja. Karena hidup ini nggak selamanya sedih terus, juga nggak selamanya senang terus. Biasa saja. Ya. Jadi yang menyebabkan orang stres bukan masalah. Ya. Kenapa orang itu stres? Jawabannya karena dia salah dalam melarikan masalah. Itu yang pas. Salah dalam melarikan masalah. Loh, salahnya gimana? Ketika dia menghadapi masalah, bukan ke Allah larinya. Larinya ke sini, Bu. Makanya orang kalau stres jadi pegang apa? Larinya ke sini. Masalah itu takdir Allah, lalu dilawan pakai akal. Ya tumbanglah akal kita, lelah akal kita. Ya, jadi rubah mindset kita. Jangan pernah menyalahkan masalah dalam hidup. Rumah tangga yang hebat sekalipun bukan rumah tangga yang tak ada masalah, tapi rumah tangga yang mampu melewati masalah. Wah, ibu langsung mantuk-mantuk 4 kali. Ya kan? Ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Nih, jangan tanya yang masih muda-muda nih. Tuh, tanya sama yang senior-senior, yang rumah tangganya sudah puluhan tahun itu. Jangan tanya sama Pak Ustaz. Rumah tangganya masih hitungan-hitungan. Itu kan? Coba tanya sama ayah ibu kita. Emang pernah dalam rumah tangga tak ada masalah? Berarti rumah tangga yang hebat, rumah tangga yang mampu melewati masalah. Maka jangan cengeng menghadapi masalah. Jangan dikit-dikit mewah-mewek. Yang bisa mewah-mewek siapa? Saya. Bapak. Kalau ibu suka nonton bola bisa. Ngapain Bu kita harus cengeng menghadapi itu? Ya, ngapain kita harus stres menghadapi masalah? Ya. Jadi orang stres itu bisa, ini kita akan melihat dari dimensi spiritual dulu. Orang stres itu mesti ada masalah. Di mana masalahnya? Ini dalam kacamata agama. Masalahnya di keimanannya. Jadi bukan karena salahnya masalah. Jangan-jangan imannya yang masih bermasalah. Karena kalau iman seseorang itu baik, iman itu akan menjadi way out, jalan keluar. Ya. Kalau orang itu imannya baik, pasti dia akan baik dalam menjalani proses-proses kehidupannya. Orang kalau imannya baik, pasti orang itu akan mudah ikhlas. Ya. Dan ikhlas itu tidak mungkin ujuk-ujuk datang sendiri. Ikhlas itu buah dari hasil keimanan kita. Maka kalau ibu kepengen ikhlas Pak Ustaz, aku tuh kepengen ikhlas Pak Ustaz. Gimana kalau kita buat kajian tentang ikhlas 70 kali pertemuan? Nggak bisa. Ikhlas itu bukan sebuah ilmu yang bisa dikaji, tapi keikhlasan itu dia akan muncul dari hasil keimanan kita yang baik. Begitu iman kita sudah baik, maka hasil dari iman yang baik itu akan melahirkan keikhlas. Kalau sudah ikhlas,
Ikhlas akan menjadi ruh kekuatan. Orang ikhlas, orang kuat itu belum tentu karena fisik, karena ikhlas. Karena kalau orang kuat itu ukurannya fisik, ya Bu ya, orang kuat itu ukurannya fisik, harusnya yang kuat fisiknya ibu-ibu apa perempuan apa laki-laki? Perempuan apa laki-laki? Ya, kalau ukuran kuat itu fisik, pasti yang paling kuat laki-laki. Tapi ternyata perempuan lebih kuat dari laki-laki. Dari mana kekuatannya? Bukan dari fisik, keikhlasan. Ya, keikhlasan. Setuju? Ya, setuju kan? Ibu. Kalau bilang setuju Pak, diam aja tadi Bapak. Ya. Kalau bicara fisik kuat laki-laki, tapi kalau bicara keikhlasan perempuan. Ya. Sekarang saya bertanya, ibu-ibu mengandung, ada nggak bapak-bapak mengandung? Nggak kuat dia, kuat ibu. Itu bukti ya. Yang melahirkan ibu-ibu, ada nggak bapak-bapak melahirkan? Maka dari dulu saya nggak pernah mau. Karena ibu melahirkan ibu, ya, mengasuh al-ummu madrasatul ula, ibu madrasah pertama dalam rumah tangga, ibu lagi. Kalau ditanya, Bu, mengandung berat? Tolong jawab jujur, mengandung berat? Mengandung berat? Jujur? Enggak. Mengandung berat enggak? Enggak. Entah-entah udah ikhlas langsung bilang yang jujur Bu. Yang jujur itu bukan di saat pengajian ini barusan kita bahas ikhlas, kita langsung melahirkan berat enggak usah ikhlas. Padahal di luar sana mengandung berat, melahirkan udah jelas taruhan apa? Dan yang mengatakan melahirkan berat itu bukan ibu-ibu, Al-Quran sendiri yang mengatakan wahnan ala wahnin, ibu-ibu saat mengandung payah di atas payah, itu bahasa Quran. Mengandung melahirkan itu berat. Pertanyaannya, kenapa ibu bisa melewati yang berat? Karena ikhlas. Itu jawaban. Jangan bilang kenapa ibu bisa mengandung, bisa melahirkan? Kan fisik itu kuat, bukan fisik kuat. Ibu saat mengandung lemah. Ibu saat melahirkan fisik ibu juga lemah. Lalu gimana kekuatan ibu saat itu? Ada di keikhlasan. Ya, berarti kalau ada bapak tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, karena kurang ikhlas. Ya, yang membuat seorang ibu itu bisa melewati yang berat-berat, mengandung berat, melahirkan tanpa nyawa, bukan faktor kekuatan fisiknya, tapi yang membuat kuat bisa melahirkan itu karena ada ikhlas. Berarti istilah pentingnya energi keikhlasan kita bangun di dalam hidup kita. Ya, ikhlas. Ikhlas itu apa sih Pak Ustaz? Ikhlas itu kalau pakai bahasa sederhana, mengembalikan semua masalah ke Allah, itu ikhlas. Ya, aku berikhlas Pak Ustaz, tapi nggak Allah kita susah. Ya, ada bapak-bapak ngakunya kuat fisiknya. Kok ngaku kuat? Iya, aku kalau weekend dari Bintaro saya goes sepedaan ke Bogor PP, berarti aku kuat. Enggak di situ kekuatan seorang bapak. Anehnya saat goes sepedaan Bintaro Bogor PP kuat, tapi begitu dengan azan subuh suruh ngangkat selimut nggak kuat. Ada yang kayak begitu? Ya. Ngangkat selimut nggak kuat. Berarti yang membuat orang itu kuat bukan fisik, keikhlasan. Jangankan cuma hanya selimut yang tidak subuh seperti malam saja, orang terasa ringan untuk bangun di waktu itu karena ada keikhlasan. Berarti kalau hidup ini kita kok terasa lemah, hidup ini kadang sering stres, yang diperbaiki adalah keikhlasan.
Ya, yang diperbaiki adalah keikhlasan. Kalau bicara ikhlas, berarti bicara apa? Kalau bicara ikhlas berarti bicara apa? Keimanan. Ya, berarti endingnya apa? Perkuat iman kita, perbaiki iman kita. Kalau iman kita sudah kuat, insya Allah iman itu akan menjadi jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan dunia. Ya, sekarang menurut riset, ya menurut penelitian, pasca COVID, negara yang belum pulih itu negara-negara maju. Yang orangnya masih paranoid, yang orangnya masih ketakutan, justru negara-negara maju. Enggak seperti kita, seperti Cina, Amerika, Inggris, itu justru negara-negara yang pasca COVID itu belum pulih mental. Ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, negara-negara itu kan banyak orang-orang cerdas intelektualnya. Kenapa nggak cepat pulih? Kan dia cerdas intelektualnya. Ini membuktikan bahwa menghadapi hidup ternyata nggak cukup hanya dihadapi dengan kecerdasan intelektual, tapi menghadapi hidup juga perlu kecerdasan spiritual, dan itu iman. Ya, kalau kita hadapi dengan akal lelah, mudah lelah. Masih ingat kan 2 tahun saat kita masih dilanda dengan COVID itu, bagaimana perasaan-perasaan kita saat itu? Kalau saat itu kita hanya menggunakan akal, ya Allah, udah, kita nggak akan survive. Ya, Allah masih memberikan iman, dan iman itulah ternyata yang akan menjadi kekuatan, karena iman melahirkan keikhlasan. Kan itu nggak alami kan? Bagaimana saat orang itu kena COVID, lalu dia dirawat di rumah sakit, merasakan perawatan rumah sakit yang horor, itu nggak pernah bayangin itu. Ibu aja pernah dengar berita setiap hari itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagaimana prosesnya? Ibu, perawatan COVID yang horor, orang yang dirawat itu kalau sekarang pun dia masih hidup, dia masih terbayang bagaimana dengan teman-teman di sekitarnya yang meninggal, yang saat itu juga merasakan COVID yang sama. Ya, saya tuh menyaksikan bagaimana orang itu awal sekarat sampai menghembuskan nafas tuh saya lihat, ya, sampai mendengkur, sampai pop meninggal saya lihat. Pada saat itu penyakit yang dirasakan sama dengan saya. Andai pada saat itu yang bicara hanya akal, tumbang. Alhamdulillah Allah menitipkan iman. Akhirnya ketika iman yang bicara itu, lah kenapa saya harus takut? Nah itu hidup nanti tetapkan. Dia meninggal sebetulnya bukan karena COVID, tapi takdir Allah. Intinya ada orang yang kena COVID kalau belum takdir meninggal, enggak meninggal. Kuat akhirnya kita. Ya, adalah menghadapi hidup pun sama. Kalau ini, kalau menghadapi hidupnya dengan akal, ya Allah, lelah. Maka disinilah pentingnya kita menguatkan iman. Jangan hanya menguatkan imun saja. Imun itu kan bicara mental itu bicara spiritual itu bicara iman. Ya, kan kita nggak tahu ke depannya akan terjadi apa. Sama seperti kita nggak tahu kalau kita akan kena COVID pada saat itu. Pernah berpikir nggak bahwa kita salaman sama orang tuh pernah berpikir nggak? Pernah berpikir nggak orang lebih takut sama batuk daripada batuk? Ya saat COVID, ya lagi sholat, Allah sebelahnya pertama kali masih tahan karena dia nggak nafas kan. Kok satu rakaat atau lagi dua rakaat atau lagi pulang ke rumah. Ya coba nggak pernah bayangin keadaan kayak begitu.
dan ini pun kita nggak tahu ke depan terjadi apa. Kalau kata Rasulullah, fitnah akhir zaman itu nggak pernah akan bisa dideteksi oleh kecanggihan akal manusia. Ya. Sekarang baru survei sebentar, tiba-tiba katanya udara berevolusi. Coba Bu, kalau hidup ini hanya ukurannya akal, baru istilahnya orang itu baru membuka mulutnya untuk senyum, suruh nangis lagi. Tapi akhirnya 2 tahun itu baru menjadi apa ya? Menjadi cambuk ya buat menaikkan iman kita. Jadi akhirnya ya udah kita berusaha, kita hati-hati, tapi kita nggak terlalu khawatir, nggak terlalu dalam ketakutan. Ya sudah, kita lebih berikhtiar. Ya, kalau COVID, orang dengan COVID kita jauhi. Nah, kalau udara, di sini aja ada udara, kan di sini tertutup, itu AC Bu, dia bisa dapat hawa yang dingin itu menyerap udara dari luar. Sama aja udara luar masuk ke dalam. Justru lebih berbahaya karena dia nggak bisa berganti-ganti. Gitu. Jadi kalau hidup ini selalu menggunakan dengan akal kita akan terumbang-ambing oleh keadaan. Sudah, kita bismillah, ya Allah, dengan Engkau memberikan pelajaran, dengan Engkau memberikan COVID kemarin 2 tahun itu, ya Allah, cukup menjadi pelajaran buat saya, supaya aku tidak membesarkan diri. Engkau lah yang maha besar. Aku lemah, ya Allah, Engkau lah yang maha kuat. Akhirnya kita kembali ke Allah. Ya. Nah, begitu juga kalau kita mau mendapatkan sebuah rasa syukur yang paripurna, kita pun terus harus melihat hal-hal yang baik dalam diri kita. Jangan kita hanya memikirkan hal yang negatif. Oke ya? Jadi yang pertama, kembali ke anak tadi, cara untuk menumbuhkan rasa bersyukur. Pertama, wallah, itu kata Allah didahulukan di situ, berarti kita libatkan Allah. Ya. Terus yang kedua apa? Dialah Allah yang mengeluarkan manusia dari perut siapa? Ibu. Berarti pertama, syukurlah kepada Allah. Kedua, syukurlah kepada orang tua, terutama apa? Ibu kita. Ya, ini menjadi bukti betapa Allah itu memberikan penghormatan kepada sosok seorang ibu. Sampai dalam penciptaan manusia itu Allah tidak menonjolkan kemahakuasaannya sendiri, tapi Allah juga melibatkan peran seorang ibu. Berarti ibu ini sosok manusia yang dihormati oleh Allah. Sebelum sekarang ada peringatan Hari Ibu untuk menghormati seorang ibu, ternyata Al-Quran 15 abad yang lalu sudah memberikan apresiasi kepada seorang ibu. Nama ibu disandingkan dengan nama Allah di Quran. Biasanya kan nama Allah di Quran disandingkan, kalau nggak sama Nabi, sama malaikat kan? Atiullah, atiur Rasul, ya kan? Syahidallah annahu la ilaha illallah malaika. Nama Allah disandingkan sama malaikat. Tapi satu ayat khusus di surat An-Nahl ayat ke-78, nama Allah disandingkan dengan sosok seorang ibu. Artinya apa? Bahwa ibu adalah orang yang punya kedekatan dengan Allah. Maka kalau ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu, artinya kalau mau masuk surga, seperti surga anak itu gak jauh-jauh. Ya, bahagiakan orang tua, terutama bahagiakan ibu. Tapi hari ini banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Ya. Padahal kalau hari ini anak-anak masih punya orang tua itu surganya anak. Ya. Apalagi kalau orang tua itu sudah tinggal satu rumah dengan anaknya, nggak perlu anak cari surga di luar rumahnya, sudah ada surga di kamar rumahnya. Bahagiakan orang tua kita. Jangan boleh orang tua meneteskan air mata. Jangan boleh orang tua sedih. Pasti hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Ya. Kalau bicara sosok ibu, kalau bicara ibu tuh jangan ibu hanya ingat apa? Ibu kandung saja. Ini terutama buat bapak-bapak. Kalau bicara ibu, berarti bukan hanya ibu kandung, ya.
Siapa ibu? Ibu adalah orang yang melahirkan anak. Siapa itu? Bukan cuma ibu kandung kita, tapi juga istri-istri kita. Istri-istri kita. Gimana ngomongnya? Banyak. Keceplosan. Kan saya pakai bahasa kita. Ya, kalau istri-istriku, tolong yang cerdas dalam bahasa ini. Sensitif kalau ya. Ya. Ya, jadi kalau bicara ibu, ini untuk suami ibu, harus diingetin tuh. Ya. Itu suami udah nonton kan? Enggak. Oh, sayang dalam bisa nonton. Di kantor, langsung Pak. habis dengerin pengajian ini Bu, langsung nanti ngasih tambahan uang belanja. Jadi kalau bicara ibu, jangan hanya bicara ibu kandung. Ya. Ibu itu juga termasuk istri-istri kita. Istri-istri Kamu. gitu. Makanya sangat bohong kalau ada suami, aku tuh sayang sama mamaku, KDRT sama istrinya. Apa bedanya istri sama mamanya? Ini penting nih, harusnya bapaknya dan suami. Ya. Katanya, aku tuh sayang sama mamaku. Tolong share buat Ya. Siapa mamamu? Yang melahirkan aku. Ya. Lalu istri siapa? Yang melahirkan anakku. Apa bedanya? Jadi kalau ada suami ngomong, aku tuh sayang sama mamaku, tapi pelitnya namanya itu setan sama istrinya. Berarti dia pelit sama mamanya. Ya. Kalau suamiku katanya sayang sama mamanya, buktikan dong dia sayang sama istrinya. Mama yang melahirkan dia, tetapi istri yang melahirkan anak-anak dari suami. Apa bedanya? Ya, nyakiti istri berarti nyakiti ibu kandungnya dong. Setuju bapak-bapak? Mana tolong? Ya buat pengajian suami istri gitu ya. Gitu. Atau saya ulangi video kan kirim. Jadi kalau bicara tentang surga di bawah telapak kaki ibu, itu yang diingat jangan cuma ibu kandung. Siapa ibu dari anak kita? Istri. Ya, ibu melahirkan anak, istri melahirkan anak suaminya sama. Berarti ketika suami itu sayang sama istrinya, mamanya akan berseru, berarti engkau sayang sama aku nanti. Karena aku juga istri dari bapak. Ya. Dan istrimu adalah ibu dari anak-anak sama. Ya. Maka sampai Nabi mengatakan cukup laki-laki dibilang mulia ketika dia memuliakan istrinya, dan cukup laki-laki dibilang hina ketika dia menghinakan istrinya. Ya. Sudah. Langsung nanti di YouTube diambil dulu ini aja. Temanya apa? Insecure. Padahal kan, loh ada tema ini ya, itu kan perlu ya. Jadi seperti ini karena saya mengkaji surat An-Nahl, kok setelah Allah kenapa ibu? Ternyata di situ maksudnya. Enggak semua orang itu bisa disebut nama Allah. Biasanya Nabi malaikat, tapi di khusus ayat itu kok ibu kenapa? Itu kajiannya. Ya. Dan wasiat Rasulullah saat mau meninggal itu kan wasiatnya cuma 3, umati, as-sholah, Anisa, sayangi wanita, itu pesannya. Jadi kalau hari ini ada suami katanya mengaku sebagai umat Nabi, tapi gak sayang wanita, nanti saat ketemu sama Nabi mau bilang apa Nabi? Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Kata Nabi, kau bukan umatku karena kau gak mewarisi akhlak. Kemudian setelah itu yang ketiga masih An-Nahl ya 78.
la ta'lamuna syai'an. Saat manusia dilahirkan dari perut ibunya, nggak ngerti apa-apa pun, nggak ngerti apa. Kemudian wajah Allah sam'a, Allah berikan pertama pendengaran, kedua penglihatan, ketiga apa? Hati nurani. Ada yang menarik, kenapa kok yang didulukan itu pendengaran dan penglihatan? Ternyata menurut dokter anak, menurut riset ilmu pengetahuan, bayi yang berinteraksi pertama kali itu telinganya, bukan matanya. Dan itu ternyata inspirasinya dari Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran itu nggak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kan timbul pertanyaannya, loh kenapa didahulukan sama wal absar, kok nggak mata dulu? Kan mata harus keluar dari. Kenapa kok yang didahulukan itu pendengaran? Ternyata bayi pertama kali dari bayi itu yang bisa berinteraksi anggota badannya itu telinganya, bukan mata. Ya, bukan mata. Makanya dari sejak ibu mengandung kan suruh banyak berzikir, baca Quran, tidak direkam. Anggota badan manusia yang paling sepuh itu telinga, kedua baru mata. Makanya ada donor mata, ada donor telinga. Karena telinga sudah tua, harus didonorin. Ya. Dan kalau orang sudah tua, juga biasanya ditandai dari telinganya. Tadinya dipanggil sekali bu, nengok. Ini harus 3 kali bu, udah baru. Ya. Sudah dipanggil ya harus pakai tawalan. Kenapa jadi begini kupingku ya? Umurnya berapa bu? 89 kali lah. Karena mata itu usia yang paling anggota badan yang tertua. Dan tanda-tanda tua belum ada telinga. Ya, ini hebatnya Quran. Jadi menempatkan kata ternyata itu ada besar ilmu. Ya, pendengaran, penglihatan, hati nurani. Dan ibu masih ingat waktu masih punya bayi, ibu tinggal ke dapur, bayi lagi di kamar, ya kan? Terus bayi itu nangis, ibu nggak perlu harus lari-lari, cukup dari dapur teriak, halo, ini mama di sini, diam bu. Tapi hari ini ibunya langsung lari-lari, padahal nggak lihat juga orangnya. Ya, nanti dalam prosesnya baru matanya mulai tahu, oh ini bapaknya, oh ini mamanya. Sebelum mata itu beroperasi, sebelum mata itu bisa berinteraksi, afidah itu intuisi. Afidah itu bukan kolbu. Jadi kalau diartikan hati itu masih makna fisik. Kalau afidah itu sesuatu yang ada di relung hati yang paling dalam, yang sering disebut dengan hati nurani. Nurani itu cahaya Allah yang masuk ke hati manusia. Bayi-bayi, walaupun matanya belum jelas, dia punya intuisi. Jangan kalah. Makanya bapaknya pulang larut malam, bayi tahu. Tiba-tiba kok bayi nangis terus. Mamanya langsung berpikir, mesti bapak lagi ngapa-ngapain. Padahal nangis bukan karena mikirin bapaknya, nangis ketindihan mananya oleh ibunya. Nah itu terlalu pules gitu, atau haus ya, minta air dan sebagainya. Jadi luar biasa penempatan bahasa Quran itu ternyata mengandung ilmu gitu. Ya. Nah, akidah itu, intuisi itu kadang sampai dewasa masih bisa terbawa. Ya, karena yang namanya akidah itu ada pengasahan sepanjang hati itu terjaga, intuisi itu masih terus. Ya, ada yang hilang di tengah jalan karena tidak bisa mengasah. Ya, tapi ada yang sampai dewasa dia punya sensitivitas, dia masuk di satu tempat aja kayak ada getaran, itu akidah. Ya. Nah, endingnya apa? Endingnya la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, berarti supaya tidak insecure harus bersyukur. Ingat Allah. Kedua apa?
Bersyukurlah sama orang tua melahirkan kita. Kemudian kita berusaha untuk berbakti kepada keduanya, Allah dan orang tua kita. Jadi kalau insecure itu kan dikatakan apa? Rendah diri tadi ya, rendah diri atau nggak pede. Ternyata rendah diri juga ada yang dianjurkan. Satu, rendah diri kepada Allah, dan yang kedua rendah diri di hadapan orang tua. Itu dianjurkan. Selain itu nggak boleh rendah diri. Maksudnya rendah diri itu apa? Menjatuhkan diri kita serendah-rendahnya. Loh, kenapa kita disuruh rendah diri di hadapan Allah? Sehebat apapun kita sekarang ini, bukan keberhasilan diri kita, itu karena pertolongan Allah. Maka hinakan diri kita di hadapan Allah. Saat sholat, kepala yang di atas, kita sujud taruh di bawah, bakal lebih rendah dari pantat kita. Dan begitulah manusia di hadapan Allah. Di hadapan orang tua pun dianjurkan rendah diri. Itu di surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-24. Waqfid lahum ma janaha dzulli ar-rahmah. Rendahkan diri di hadapan orang tua. Ya, walaupun maaf anak seorang profesor di hadapan orang tua harus seperti anak TK. Begitu. Ya. Sebab kadang-kadang anak merasa lebih hebat. Orang tua aku kan SD nggak lulus. Aku kan profesor. Padahal dia bisa jadi profesor. Siapa yang berjuang? Orang tua kita. Ya, walaupun seorang ulama sekalipun, orang tuanya bukan seorang ulama, tetap dia hadapan orang tua harus seperti santri, harus seperti anak TK. Ya, sama namanya orang tua. Ya, apa yang saya sampaikan ke ibu-ibu itu nanti kalau saya pulang kampung, Bu, disampaikan orang tua saya. Nah, harus begini, nah harus begini. Dengerin aja. Gak usah, Bu, tahu gak sih Ustaz ini? Pulang, Bu. Gak usah. Udah kayak anak TK, dengerin. Ya. Jangankan kepada orang tua kita yang baik, hatta orang tua kita pernah jahat sama anaknya, tidak ada alasan anak itu membalas sesuatu yang jahat kepada orang. Nih sama-sama ya. Ada kasus, ada orang tua buang bayi di tong sampah. Jahat orang tua, jahat, dibuang di tong sampah. Ditemu sama ibu-ibu berangkat subuh ke musola. Kok ada suara bayi, diambil bayi itu sama ibu, lalu dibesarkan jadi orang hebat. Lalu si ibu itu ngasih tahu, nah kamu sebenarnya itu bukan anakku, nah, itu anak itu deh. Terus anak itu enggak mau. Itu orang tua jahat sama aku, orang tua boleh sama aku. Ngapain aku datang ke rumahnya? Bu, hukum si anak itu termasuk anak durhaka sama orang tua. Tapi kan orang tua itu jahat, orang tua itu dolim, orang tua itu salah. Kalau orang tua kita pernah berbuat salah, biarkan Allah yang menghukumnya. Gak ada hak untuk menghukum orang tua. Sampai kayak begitu. Ya. Waktu Habib Umar bin Hafid datang ke Istiqlal, didatangi oleh beberapa jamaah, mohon doakan saya, Bib, mohon kasih amalan, Bib. Ya. Lalu apa jawaban beliau? Kamu masih punya orang tua? Minta doa sama orang tua. Beliau nggak mau. Orang tuamu lebih hebat dari doaku. Ya, seorang ulama besar hari ini ada ustaz dikasih amalan, diminta jamaah, Pak, minta doa dong Pak. Saya harus belajar sama dia. Jadi sekarang saya akan mudah kasih amalan ke jamaah. Amalannya itu aja. Ibu masih punya orang tua? Senangin orang tua. Sudah nggak ada? Ya, datang ke kuburan. Ya, kalau nggak bisa, paling tidak jadilah anak yang berperilaku soleh dan mendoakan orang tua. Itu orang tua itu lebih dari
lebih dari ulama. Kata Rasulullah, doaul walid li waladihi ka doauna bil ummati. Doanya orang tua kepada anak itu seperti doanya Nabi pada umatnya. Ya, kalau seperti doa Nabi, masa minta ke ulama, ya Nabi lah yang kita minta. Ya. Jadi rendah diri nggak boleh kecuali dua hal: rendah diri di hadapan Allah, dan yang kedua rendah diri di hadapan kedua orang tua kita. Ya, saya tutup kajian ini dengan hadis la tajidu raihal jannah, bakal mencium bau harumnya surga siapa itu aqul walidain wa qawli rahim. Yang nggak bisa mencium bau harumnya surga adalah anak durhaka sama orang tua dan memutuskan tali silaturahmi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal. Baik, mungkin ada 1-2 orang kalau ada pertanyaan silakan. Ada 3 pertanyaan Boleh. Ada hadiah dari Ada kuis. Ya. Ada kuis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Happy dari Tangerang. Berbicara mengenai insecure itu kan bisa terjadi dari setiap pribadi ya, anak ke orang tua ke anak, dan ke orang-orang lain, sesama manusia. Dalam masalah yang saya hadapi adalah saya dan suami, salah satu orang tua kami dalam kondisi skizofrenia, dikategorikan ODGJ. Lalu kami merasa insecure terhadap yang tadi Pak Ustadz bilang, mencari ridho dari orang tua yang kondisi seperti itu. Kita nggak tahu gitu kapan orang tua kami dalam kondisi stabil. Jadi terkadang bahasa anak-anak sekarang tuh kita tuh sering kena zonk. Di saat kita butuh ridho datang ke orang tua, ternyata sedang dalam kondisi tidak stabil. Jadi kami ini berdua nih jadi insecure-nya gitu, jadi was-was kayak ini kita dapat ridho nggak sih dari mama gitu. Mama tuh ikhlas nggak sih mendoakan kita gitu. Menyikapinya seperti apa Pak Ustadz? Sekolah. Ya, saya dulu ya. Jadi untuk mendapat ridho orang tua yang seperti itu ya di situ ridho orang tua itu ada dalam keikhlasan anaknya, dalam keikhlasan merawatnya, dalam keikhlasan berinteraksi ya. Itu untuk mendapat ridho orang tua ya. Karena ya kalau namanya orang tua tidak ada sih kata dalam hadis itu orang tua yang kita taat itu kalau orang tua yang bukan ODGJ ya, tetap ada yang namanya orang tua yang pernah melahirkan anaknya, itulah orang tua ya. Justru ketika semakin berat seorang anak itu merawat orang tua, ya pasti disitulah ridho Allah pun yang Allah berikan pada anak itu semakin berat nilainya. Gitu. Kalau saya masih punya orang tua saya masih sehat, ya saya bisa berbuat baik itu biasa. Ya itu biasa, karena sehat. Yang luar biasa di saat orang tua saya butuh perawatan, ya butuh kasih sayang, di saat sakit saya bisa membahagiakan. Itu luar biasa. Sama seperti kalau saya baik sama ibu baik sama saya, biasa. Tapi kalau saya disakiti ibu, tapi saya masih berbuat baik, itu luar biasa. Orang tua pun, ya. Jadi barangkali kalau orang yang berbuat baik orang tuanya yang tidak ada masalah, itu nilainya 50, itu berlipat-lipat. Ya. Karena kan dalam usul fikih dikatakan begini, as-sawabu qadru ta'am, pahala itu tergantung tingkat pengorbanan. Pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Masih sulit kan menghadapi orang tua yang seperti itu. Ya. Saya punya, tapi bukan saya punya
orang tuanya sudah dipasuh. Ya. Gitu. Tapi luar biasa, dia punya anak 5. Anaknya nggak malu, gantian nanti memandikan, walaupun harus dirantai. Ya. Saya nggak bisa bayangin. Ya. Kan itu juga membuat si anak juga kan, kalau nggak betul-betul ikhlas kan, dia juga ada rasa malu kan. Dia punya orang dia punya orang tua. Ya, tapi saya melihat 5 anak ini luar biasa, bergantian, dia mencukur rambut. Ya. Karena kalau dilepas hilang, dilepas hilang. Jadi mau nggak mau, ya kalau ditunggu 24 jam tetap ada. Namanya orang maaf OTGJ begitu kan, halusinasi suka muncul. Padahal ambil besok, ya, karena orang kalau sudah halusinasi itu kadang-kadang dia akan paranoid. Lihat orang tuh kayak mau jadi dia. Lihat anaknya saya. Tapi kalau sudah halusinasi, paranoid, itu kan yang ada seolah-olah anak itu mau menjadi si ibu ini. Maka kenapa orang gila bunuh orang? Itu sebetulnya bukan keinginannya, tapi dia merasakan kalau saya bunuh, dia membunuh saya. Berpikiran orang itu jahat, berpikiran itu bisik-bisikan keluar dia. Akhirnya keadaannya seperti itu. Dan saya banyak belajar sama anak-anak. Ya, makanya dulu ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abdullah bin Mas'ud. Itu yang dikatakan Rasulullah di antara 10 sahabat Nabi yang mustaqbalun ilal jannah, yang dirindukan surga. Apa amalan beliau? Ini ada kisahnya panjang, ada riwayat hadisnya. Jadi suatu saat Abdullah bin Mas'ud itu tinggal di Madinah. Rasulullah masih di Mekah. Lalu Rasulullah itu memanggil Sayyidina Abu Bakar supaya Sayyidina Abu Bakar datang ke Madinah. Ngapain? Menyampaikan salam dari Rasulullah untuk Abdullah bin Mas'ud. Jauh-jauh dari Mekah ke Madinah yang cuma menyampaikan salam dari Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar ya enggak mungkin menolak kan, karena itu permintaan Rasulullah. Tapi yang berpikir Abu Bakar, ada apa Abdullah bin Mas'ud? Sampai aku saja disuruh datang ke Madinah, jauh-jauh cuma nyampein salam. Padahal rumahnya belum tahu. Abu Bakar mikir, mesti ada sesuatu, mesti ada keistimewaan. Ya, berangkat Abu Bakar itu cari alamat, ketemulah rumah Abdullah bin Mas'ud. Rumahnya sederhana, rumahnya biasa. Begitu ketok pintu, dibukain pintu, tidak lama dia menyuruh supaya duduk sebentar. Lalu dia bilang, Tuan, tolong Tuan tunggu sebentar. Saya melakukan rutinitas yang harus aku lakukan. Dia masuk kamar, lama. Abu Bakar mikir kan, penasaran apa keistimewaan orang ini sampai aku disuruh menyampaikan salamnya Rasulullah. Berarti kan mendapat penghormatan dari Rasulullah SAW. Apa? Terus jadi masuk rutinitas itu apa? Rutinitasnya masuk kamarnya agak lama. Begitu keluar, Abu Bakar penasaran, bertanya, apa sih yang kau bilang rutinitas? Baru tercap bahwa di kamar ini ada ibuku sudah tua renta, sudah nggak bisa berjalan. Akulah yang harus memandikannya, aku yang harus menyuapi makanan, aku yang memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu pernah pergi haji dari Madinah ke Mekah, digendong ibunya. Lalu Abu Bakar berpikir, apa jangan-jangan ini yang membuat Rasulullah itu menghormati sahabat bin Mas'ud, karena dia menghormati ibu. Tapi kan Abu Bakar belum dapat jawaban kan, hanya pikiran positifnya begitu. Begitu sudah sampai ke Rasulullah, balik lagi, masih penasaran juga. Ya Rasulullah, aku belum kenal Abdullah bin Mas'ud. Dan kata Nabi, jangankan engkau, aku aja belum kenal juga. Tapi aku disuruh oleh Allah, aku disuruh oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan salam. Coba libat.
Ya, kalau ibu masih salam sama saya, udah kenal. Ternyata Rasul pun nggak kenal. Lalu Abu Bakar bertanya, apa amalan Abdullah bin Mas'ud sampai engkau memberikan apresiasi? Kata Nabi sampai tersenyum, kamu kan yang lihat langsung, kok malah tanya sama aku? Langsung Abu Bakar menegaskan lagi, apakah karena dia berbakti pada ibunya? Ya, sebab itulah Allah yang aku menghormatinya. Dan maaf, dalam riwayat saat ibunya meninggal, Abdul Mas'ud tidak mengubur ibunya di kuburan, tapi dikubur di kamarnya sendiri, supaya hari bisa mendoakan orang. Ya, maka kan dikatakan oleh Rasulullah, ada dua rumah yang rumah itu akan mendapat keberkahan dari Allah. Satu, rumah yang dibuat urusi orang tua sama meninggal di rumah itu berkah. Dan yang kedua adalah rumah yang di dalam rumah itu selalu dibuat untuk menghormati tamu, untuk bersilaturahmi. Ya, maka ya kondisi apapun orang tua kita, lihatlah itu orang tua yang dulu melahirkan dengan taruhan nyawa, ya, untuk melahirkan. Ya, harus disayangi, ya, hilangkan rasa gak nyaman tadi, ya. Anggaplah kalau mendatangi rumah orang tua itu datang ke surga, gitu, ya kan ridho Allah atau ridho orang tua. Berarti surganya anak juga kan ridho orang tua. Berarti kalau mendatangi rumah orang tua, niatkan mendatangi surga kita sendiri, nggak berat, ya, itu. Cuma ya, sekarang banyak anak cari surga tempat yang jauh-jauh. Umroh 6 kali dalam 1 tahun. Ngapain? Cari surga. Padahal dia masih punya orang tua. Kenapa enggak membahagiakan orang? Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, tadi disampaikan Pak Ustadz tentang kesukaan anak yang 32 yang barunya ini adalah ya. Dan kemudian juga kita jangan mengoyo. Nah mungkin mohon kami bisa, saya pribadi sih Pak Ustadz, mohon bisa diberikan batasan-batasan, karena mungkin kadang saya agak orang agak persisten gitu ya. Jadi batasan dimana kita kemudian ikhtiar dan juga kita tawakal. Yang pertama, dan yang kedua, ketika insecure itu kadang menimbulkan paranoid yang mungkin overthinking lah kalau bahasa zaman now gitu Pak Ustadz. Bagaimana juga kita kemudian mencoba untuk membedakan batasan-batasan antara overthinking dengan langkah-langkah mitigasi antisipasi yang mungkin kita bisa prepare sebelum hal itu terjadi gitu. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, kaitan dengan penjelasan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 32, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la fil akhirati khairun littaqun afala taqilun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali seperti kehidupan bersendal-gurau dan namanya sungguh nanti akhirat, kampung akhirat lebih baik buat orang yang bertakwa. Jadi bukan berarti ayat ini melemahkan semangat kita untuk etos kerja, ya. Ayat ini itu untuk memberikan warning, kalaupun kita itu bekerja, maka jangan kita ngoyo, jangan kita melewati batas. Melewati batas itu seperti apa? Orang mengejar harta, mengejar dunia sampai dia meninggalkan Allah sang pencipta. Itu berarti dia sudah melewati batas. Hari ini kan banyak orang mengejar rezekinya, tapi tidak mengejar sang pencipta rezeki. Nah, harusnya saat mengejar rezeki, ya kejar Allah juga. Cari rezeki, cari Allah juga. Supaya apa? Supaya kalau dapat rezeki, nanti rezeki itu dijadikan sarana untuk membahagiakan manusia. Nah, hari ini banyak orang cari rezeki, tujuannya biar aku bahagia. Padahal kebahagiaan bukan datang dari rezeki saja, tapi kebahagiaan sesungguhnya itu datang dari Allah sang pemberi rezeki. Makanya banyak kan orang sudah punya ini, punya itu, kok gak bahagia? Kenapa? Karena dia hanya mengejar rezekinya, tidak mengejar sang pemberi rezeki. Itu ya. Itu sama seperti orang berzikir, mulutnya komat kamit,
dikir sampai ribuan kali itu masih gelisah hatinya. Kan sama itu kan? Ya. Yang salah bukan zikirnya, yang salah adalah konsep zikir. Kan banyak orang berzikir yang dicari apa? Ketenangan. Padahal ketenangan datang dari siapa? Dari Allah. Kalau ketenangan datang dari Allah, ya harusnya saat zikir bukan cari tenang, saat zikir cari Allah. Hari ini kalau orang zikir cari tenang, pasti nunggu susah dalam zikir. Biar apa? Biar tenang. Begitu tenang, udah zikir kan sudah tenang. Zikir yang kayak begini akan tenang. Nah, maka sama mencari rezeki, jangan hanya mencari rezeki, tapi kejar juga sang pemberi rezeki. Supaya apa? Dapat kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan datang dari rezeki saja, kebahagiaan hakikatnya datang dari Allah. Jadi kalau hari ini orang kaya sudah punya ini punya itu kok nggak bahagia? Karena yang dikejar harta, dapat harta dan kebahagiaan. Karena dia tinggalkan Allah, sang pemberi rezeki, sang pemberi kebahagiaan. Itu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya kita memang harus terus menanamkan sifat husnudzon, baik sangka, ya, baik sangka. Bukan hanya kepada manusia, tapi berbaik sangka juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya saya minta kaya kok saya kaya-kaya, tapi tetanggaku udah minta kaya kok tetap kaya, gitu ya. Kalau nggak kita manage, kadang pikiran-pikiran buruk sangka Allah muncul. Berarti Allah ganjil. Padahal saya kan sudah rajin sholat, rajin tahajud, rajin sedekah, kok hidupku masih susah, gitu ya. Harusnya munculkan husnudzon. Kenapa saya minta kaya kok saya tidak jadikan orang kaya? Kenapa tetanggaku yang biasa-biasa nggak koyo-koyo amat tapi tetap kaya? Berbaik sangka. Jangan-jangan kalau aku kaya belum tentu lebih baik. Kalau nggak kasih, atau mungkin Allah nunggu timing yang pas, gitu tuh. Atau mungkin Allah tahu kalau dikasih kaya malah nggak benar. Kalau dikasih kaya kita bakal sombong. Jangan miskinnya, jangan kaya yang miskinnya aja sombong. Kalau sedikit sombong kaya kayak apa? Tapi si aneh kok nggak minta kaya tetap kaya Pak Ustaz? Karena Allah tahu kalau dia miskin malah nggak baik. Baiknya kan harus kaya. Kan dengan kaya dia akan sosial, dia akan berkawan sendiri. Ya. Coba mulai berpikir positif. Ya, nanti insya Allah apapun langkah-langkah kita itu akan dibimbing oleh Allah. Ya, kadang-kadang kan kita selalu mengikuti perasaan, mengikuti kata pikiran. Ya, kalau hidup ini selalu kurangnya akal, kurangnya pikiran, ya tadi akhirnya lelah. Maka cobalah kita munculkan spiritual, bahasa iman, supaya yang negatif bisa jadi positif. Ya, kan ada kan orang yang mendapat negatif, tapi dia malah mendapatkan hal yang positif. Karena apa? Karena dia pandai dalam melihat persoalan. Berapa banyak orang di saat susah malah mudah dekat sama Allah, ya kan? Tapi di saat dia lagi senang, dia lupa sama Allah. Berarti tidak selamanya yang negatif itu negatif. Tergantung cara kita memandang dan menyikapi. Ya, seperti itu. Satu lagi. Saya ingin bertanya. Nggak ada ya? Cukup kayaknya Ustaz. Oke, baik. Saya sudah sama 12 juga. Baik. Saya mau dipakai salat. Baik, Ustaz, boleh salat. Kita tutup dengan doa ya Ustaz. Baik. Baik Ibu sekalian, semoga kajian kita pada hari ini menjadi pencerahan buat kita, sehingga kita terhindar dari sifat insecure, kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib as-salim.
istajib du'a'ana ya sami'a du'a wa ya rahman rahim. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami menjadi hidup yang mampu selalu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kajian tadabbur Al-Quran kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaatnya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan insight-nya hari ini. Semoga pulang dari sini kita semua bisa merubah rasa insecure kita menjadi